Di desa banyak orang bertani, pergi ke sawah untuk bekerja. Syukuri hidupmu saat ini agar kamu bisa merasa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Kali ini aku mau share aktivitas aku di sore hari ya teman-teman. Ya seperti biasalah, kalau udah sore hari itu nggak jauh-jauh dari yang namanya itu masak-memasak, bikin menu sederhana untuk keluarga tercinta. Yang penting udah mateng menunya dan bisa makan gitu ya teman-teman. Nah jadi ini tuh aku lagi bersihin ikan. Jadi ini tuh stok terakhir di kulkas tuh udah tinggal ikan ini doang, karena ikan ini tuh sebenarnya dikasih sama tetangga teman-teman. Jadi tetangga aku itu suaminya itu bekerja mencari ikan, jadi aku tuh sering banget dikasih ikan gitu ya sama tetangga aku. Terkadang juga kalau misalnya tangkapan suaminya itu banyak, dia juga ngasih aku ikan itu lumayan banyak gitu teman-teman. Tapi kalau aku itu dikasihnya ikan yang kecil-kecil, karena memang aku dia minta ikan yang kecil-kecil gitu ya. Kadang juga dikasih sama beliau itu ikan yang besar-besar, tapi keseringannya itu nggak terlalu doyan teman-teman orang di rumah gitu ya, lebih suka ikan yang kecil-kecil seperti ini. Berhubung aku itu udah kehabisan ide buat menu masakan, aku tuh udah bingung mau bikin menu apa. Jadi aku lihat ikan yang sedikit ini, ya udahlah nggak apa-apa, ikan ini aja aku masak. Setidaknya makan untuk malam ini tuh udah aman gitu ya teman-teman. Kalau besok pagi mah besok pula lah dipikirin ya, entah bikin sarapan, entah apa gitu ya. Karena sebenarnya ini tuh aku udah hampir jadwalnya buat belanja mingguan gitu, makanya stok aku itu udah pada habis gitu di kulkas. Ya bisa aja sih untuk di video selanjutnya itu aku belanja mingguan gitu ya, karena memang ini memang udah waktunya gitu aku buat belanja mingguan. Cuman kalian tungguin aja lah ya untuk video-video aku selanjutnya. Nah jadi di sini seperti biasa, kalau goreng ikan itu tuh aku kasih tepung dulu untuk minyaknya biar ikannya itu nggak ngajak berantem. Dan jangan lupa kalau goreng ikan itu biar ikannya cepat mateng, untuk ikan itu jangan disatuin, maksudnya jangan disejajarin semua kepala sama kepalanya gitu ya. Harus diselang-seling ya teman-teman, biar ikannya itu nggak ngerumpi. Takutnya kalau misalnya kepalanya dideketin, ikannya itu ngerumpi dan akhirnya nanti bakalan lama gitu ya matengnya. Ya Allah, nggak jelas banget ya. Pokoknya menurut yang pernah aku pelajari sih ya teman-teman, katanya memang bagusnya ikan itu tuh kalau digoreng itu tuh kayak diselang-selingin gitu, biar lebih sempurna aja sih matangnya gitu ya. Nah di sini ikannya itu udah matang aja, aku cepetin aja gitu ya teman-teman. Aku skip aja videonya. Di sini tuh bener-bener nggak ada lagi campuran untuk ikan ini ya teman-teman. Aku tuh bener-bener bingung, jadi udah nggak apa-apa lah. Di sini tuh aku masak ikan tok yang sedikit ini doang, dan ini sambelnya ya teman-teman. Jadi hari ini tuh aku mau bikin dua menu gitu ya. Satu ikan sambal ini, karena emang kan ikannya tuh sedikit doang ya, dikit banget ini, cuman berapa ekor doang, palingan ini cuman buat makan malam sih habis ya. Dan biar cukup gitu ya, nanti aku mau bikin juga kayak tumis kol gitu, tapi sambalnya tuh tetap sambal ini teman-teman, sambal yang aku tumis ini. Jadi nanti pas aku udah ini ya, udah aku campurin ikannya, nanti aku sisain sambalnya buat aku itu numis kol gitu, tumis pedas gitu. Kalau misalnya udah bingung gitu ya teman-teman, pengen masak apa gitu ya, makan pakai sambal doang menurut aku sih juga enak gitu ya teman-teman. Makan pakai sambal gitu menurut aku sih enak-enak aja gitu ya, karena aku juga udah biasa teman-teman. Dulu pas mamaku itu kadang nggak punya uang, pengen beli makanan gitu ya teman-teman, maksudnya pengen beli bahan masakan. Nah kadang itu kami tuh cuman makan pakai sambal doang gitu ya, maksudnya kayak cuman cabe gitu kan diulek sama bawang merah, bawang putih gitu, terus ditumis. Nah itulah kadang yang kami makan gitu ya teman-teman. Kami disambal-sambal kayak gitu aja sih, terus kami itu makan sama-sama. Nah menurut aku kayak gitu aja sih udah enak aja, yang penting bisa makan. Dan nasi itu tuh masih ada temennya gitu ya, walaupun cuman sambal doang. Jadi kita tuh harus bener-bener banyak bersyukur ya teman-teman. Nah ini tumis kolnya tuh udah mateng, pokoknya simple aja kayak gini daripada nggak ada yang dimakan ya. Menurut aku sih menu kayak gini aja sih udah enak gitu ya teman-teman, karena kan udah mateng. Kalau misalnya belum mateng, nah di situ tuh yang pusing ya teman-teman. Tapi kalau misalnya udah dimasakin, udah mateng kayak gitu tuh, insya Allah kalau perut lapar bakalan terasa enak-enak aja.
Aku itu terlahir dari keluarga yang biasa-biasa aja ya teman-teman. Hidup susah itu udah biasa aku jalanin. Jadi ketika nikah menurut aku ada masa-masa sulit, enggak terlalu yang kaget-kaget banget karena memang udah terbiasa gitu ya. Nah inilah menu kami hari ini ya teman-teman. Jangan lupa ya untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Walaupun sedikit, kalau disyukuri insya Allah akan terasa cukup. Oke, selanjutnya di sini juga aku itu mau nyusun piring. Jadi ini tuh cucian piring ada cuman sedikit banget gitu ya teman-teman. Belum disusun ke lemari piring. Jadi ya udah nggak apa-apa. Di sini aku susun dulu supaya pas mau nyapu-nyapu, mau bersih-bersih jauh lebih enak gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku lanjut aja lagi buat nyapu-nyapu biar walaupun tadi tuh masaknya cuman bentar doang, terus juga menunya simple gitu ya, nggak mengeluarkan banyak bahan-bahan atau barang-barang. Tetap aja yang namanya dapur kalau udah dipakai masak itu tetap aja kotor ya. Jadi di sini tuh bener-bener harus tetap disapu sampai bersih gitu ya, teman-teman. Nah doain ya teman-teman, aku itu bisa buat ngecat ulang dapur aku. Ini tuh udah jadi kayak salah satu perencana juga sih buat aku, rencana aku juga gitu ya, biar aku itu bisa cat ulang dapur. Karena dapur itu udah banyak banget yang kena rembesan air hujan gitu ya. Jadinya itu tuh banyak banget yang kayak udah nggak bagus gitu warnanya, udah banyak yang hitam-hitam gitu. Jadi pengennya dicat ulang supaya lebih fresh gitu. Nah selanjutnya nih teman-teman, di sini tadi aku ngangkat pakaian dulu, yaitu pakaian yang kemarin itu tuh ada cuaca yang hujan kan. Jadi pakaian aku tuh belum benar-benar kering, jadinya hari ini aku jemurin lagi supaya kayak lebih pasti aja sih keringnya gitu ya teman-teman. Alhamdulillah itu tuh tadi semua udah pada kering gitu. Oh ya teman-teman, ada yang nanya nih sama aku, Bunda Twin, gimana sih Bunda Twin itu kenapa sih Bunda Twin kayak selalu semangat gitu ya? Apa yang membuat Bunda Twin itu benar-benar sangat bersemangat dalam konten ya teman-teman? Jadi aku tuh mau jawab di sini. Nah aku itu teman-teman kalau misalnya di saat aku lagi nggak semangat, biasanya aku itu buka buku catatan. Nah aku orangnya itu kalau misalnya ada sesuatu yang aku inginkan itu biasanya aku catat dan aku tulis gitu ya teman-teman. Jadi di saat aku itu dihampiri rasa malas, aku akan buka catatan harapan dan impian aku itu. Itulah yang membuat aku itu kembali bersemangat gitu ya. Misalnya ada tujuan-tujuan aku yang ingin aku capai. Kayak misalnya gini, kayak kemarin itu aku tuh pengen bikin plafon di kamar. Nah itu aku tulis teman-teman di buku. Lalu aku itu kayak bener-bener berusaha bagaimana caranya biar terwujud gitu ya teman-teman. Ya usahanya itu dengan cara kita bekerja keras kayak gitu ya. Kayak aku selalu bersemangat buat bikin video biar bisa selalu up, biar bisa cepat gajian YouTube gitu. Dan alhamdulillah satu persatu yang aku tulis di buku aku untuk harapan-harapan dan impian aku itu udah mulai satu-satu tuh tercapai. Dan aku itu pokoknya kalau misalnya pengen sesuatu, ada yang aku impikan, ada yang aku inginkan, aku tuh lebih suka aku catat biar lebih menjadi penyemangat buat aku. Jadi untuk kalian yang mungkin saat ini tuh sedang dihampiri rasa malas, kalian itu bisa tulis harapan, impian, dan mungkin tujuan-tujuan kalian gitu ya teman-teman, agar bisa menjadi motivasi kalian lagi supaya kalian tuh nggak bermalas-malasan, supaya kalian tuh bersemangat untuk mendapatkan keinginan kalian dan mencapai tujuan serta impian kalian. Itu menurut aku salah satu tips dan cara juga ya teman-teman, agar kita itu selalu semangat. Nah setelah tadi aku tuh kelar buat beberes di rumah, aku tuh lanjut mandi sama anak-anak, dan di sini aku tuh lagi pergi buat nonton turnamen. Jadi di dekat kampung aku tuh lagi ada turnamen voli putri. Jadi aku tuh bener-bener hobi banget teman-teman nonton turnamen olahraga seperti ini, sepak bola, terus juga voli. Nah itu bener-bener seru banget menurut aku ya. Di sini tuh yang lagi main adalah orang kampungku ya teman-teman, terus satunya itu orang kampung yang lain gitu ya. Pokoknya ini tuh lagi bertanding gitu. Jadi ini tuh bener-bener rame banget teman-teman. Bahkan itu ya di kampung itu udah pada sepi, orang semuanya itu udah ngumpul di sini semua. Kalian bisa lihat sendiri betapa antusiasnya warga-warga di sini menonton turnamen ini, karena memang ini tuh nggak sering banget terjadi gitu ya, nggak sering banget terlaksana teman-teman turnamen seperti ini. Dulu itu ada juga sih pas pandemi itu turnamen bola kaki gitu ya, cuman itu nggak boleh diekspos karena takutnya nanti ada isu-isu yang tidak-tidak gitu ya teman-teman. Makanya dulu pas aku itu nonton turnamen sepak bola, aku tidak ada masukkan ke video, tapi karena ya maksud aku karena memang waktu itu nggak boleh diekspos gitu teman-teman. Tapi aku tuh selalu rutin sih buat pergi, pokoknya kalau ada kesempatan aku itu pasti selalu pergi.
Nah, menurut aku menonton turnamen seperti ini aja ini tuh jadi ajang healing, ajang me time, ajang bersenang-senang, ajang hiburan buat aku ya. Sejenak gitu ya teman-teman melihat acara seperti ini dengan kita teriak-teriak gitu ya, kayak dengan kita itu ikut mensupport gitu ya teman-teman, rasanya itu kayak sejenak masalah itu hilang gitu ya. Nah, udah kelar aku itu nonton turnamen, tadi udah habis gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh mau pulang aja ke rumah, terus di sini sampai di rumah aku tuh lanjut lagi beraktivitas ini tuh setelah maghrib ya teman-teman. Aku lihat air galon itu tuh udah habis, jadi udah aku gercep buat ngisi. Oh ya teman-teman, saking enaknya aku tuh nyerocos dan cerita-cerita sampai lupa aku tuh buat nyapa kalian. Hai para mommy, hai para bunda, terima kasih ya buat kalian itu yang udah klik video aku, yang udah nonton sampai di detik ini. Kalau bisa usahain sampai habis ya. Untuk kalian yang baru bergabung atau yang baru menemuin channel aku ini, aku ucapin selamat datang. Kenalin ya, aku ini Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh dong teman-teman kalian bantu aku untuk support channel aku ini dengan cara klik tombol like, komen, dan juga jangan lupa buat kalian subscribe channel aku ya, dan nyalain loncengnya agar kalian itu dapat notifikasi kalau misalnya aku itu update video baru. Aku juga mau ngucapin terima kasih untuk kalian udah selalu hadir ya teman-teman. Bagi yang berkenan, boleh dong teman-teman bantu aku untuk kembangin channel aku ya dengan cara klik tombol subscribe, dan juga pastinya harus kalian share juga. Karena dengan kalian nge-share video aku, maka jangkauan dari video aku ini akan jauh lebih luas. Oke deh, balik lagi ke videonya ya teman-teman. Nah, aku udah kelar kan tadi buat naikin air ke dispenser. Lanjut di sini tuh aku mau ngelipatin pakaian. Maaf ya teman-teman, akhir-akhir ini tuh video aku itu kebanyakan sering banget gitu yang ngelipatin pakaian, karena sekarang aku itu lagi membiasakan diri buat sering-sering ngelipat pakaian biar pakaian itu nggak numpuk gitu. Nah, salah satunya semangat aku itu buat ngelipat pakaian itu adalah dengan dibikin konten gitu ya teman-teman. Jadi aku itu semangat buat ngelipat pakaian, aku juga dapat ide konten gitu ya. Pokoknya semogalah kalian itu nggak bosan dengan konten-konten aku yang terlihat biasa-biasa aja ya. Di sini aku ingin ingatkan lagi ke kalian semuanya, jangan pernah teman-teman kalian pandang aktivitas aku yang membosankan, tapi cobalah kalian pandang semangat yang coba aku tularkan. Jadi walaupun aktivitas aku ini aktivitas sederhana, aktivitas yang biasa-biasa aja, aktivitas ibu rumah tangga, tapi di sini aku tetap berusaha untuk bersemangat dalam menjalani semua aktivitas aku, dan semoga juga untuk kalian yang nonton video aku juga ikut ketularan semangatnya gitu ya teman-teman. Untuk kalian yang saat ini punya lipatan pakaian yang banyak, ayo cus kalian juga lipat pakaian kalian agar pakaian itu nggak numpuk ya teman-teman, karena pakaian yang numpuk akan membuat mood kita itu rusak gitu ya. Jadi usahain pakaian kita itu jangan sampai banyak yang numpuk gitu ya. Walaupun aku sendiri sering juga sih numpuk pakaian ya, tapi di sini aku ingin menyemangati kalian biar kalian itu nggak ngikutin aku yang sering numpukin pakaian. Sebenarnya memang sering aku itu malam-malam ngelipatin pakaian ya teman-teman, sambil nonton TV, sambil nemenin anak-anak main, sambil ngobrol-ngobrol sama pak suami. Memang enak gitu yang lipat pakaian, jadi kayak nggak berasa pakaian itu udah kelar aja gitu ya teman-teman, kita lipat gitu ya. Tapi terkadang itu ada juga masanya itu aku males buat nge-record gitu ya. Kadang tuh cuman pakai baju pendek gitu ya, nggak pakai hijab. Nah, aku tuh males banget buat ganti baju gitu. Karena kan kalau ngonten tetap harus berpakaian yang sopan ya teman-teman. Di sini tuh lipatan pakaian aku terlihat nggak terlalu banyak, karena di sini yang aku lipat itu cuma pakaian-pakaian yang besar-besar aja. Kalau pakaian anak-anak itu cuma sedikit aja. Jadinya aku itu nggak lipat sekarang gitu ya teman-teman, karena cuma sedikit banget pakaian anak-anak. Nah, selanjutnya di sini aku juga mau susun aja pakaian-pakaian ini semuanya ke dalam lemari supaya kayak lebih puas aja sih teman-teman gitu ya. Kalau misalnya habis dilipat ya langsung disusun ke lemari. Alhamdulillah untuk lemari aku itu masih lumayan terlihat rapi. Alhamdulillah sih ya, nggak yang terlalu berantakan banget. Ya walaupun untuk lipatannya itu udah mulai banyak lagi yang nggak sinkron gitu ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Nah, di sini tuh aku lanjut buat mijitin kaki anak-anak. Jadi kayaknya mereka itu tuh pegel gitu teman-teman. Jadi ya udah sambil santai-santai aku tuh ganti-gantian mijitin kaki anak-anak supaya mereka itu tuh enak mainnya. Nah, ini tuh udah mau persiapan tidur. Jadi seperti biasa kalau udah mau tidur itu biasanya gilirannya pak suami buat ngeberesin mainan anak-anak dan bersih-bersih rumah.
Aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman untuk kalian yang udah ngikutin video aku sampai di detik ini. Semoga setiap video yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil, dan semoga kalian itu bisa terinspirasi dengan video sederhanaku. Nantikan terus ya video-video dari aku yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 dan jam 5 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.